Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya, guys. Bab 1559. Ayahku, berlutut, menghadapi tekanan mengerikan yang datang dari kedalaman alam semesta. Ye Guan tetap tidak tergerak. Suara itu terdengar lagi. Dan kali ini, tekanan itu mengandung aura yang mengerikan, yang datang ke arah Ye Guan seperti air pasang, satu demi satu, siap untuk menghancurkannya. Menghadapi aura mengerikan ini, Ye Guan tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Dia perlahan-lahan merentangkan kedua telapak tangannya, dan tiba-tiba gelombang niat pedang menyeruak keluar. Berdengung, saat suara pedang terdengar, niat pedang yang tak terhitung jumlahnya membubung ke langit, menahan tekanan tersebut. Lancang, pada saat ini, suara itu sekali lagi bergema di antara langit dan bumi bagaikan guntur. Ye Guan mengabaikan pihak lainnya. Dia dengan gila melepaskan niat pedangnya. Niat pedangnya makin menjadi-jadi, dan akhirnya dia berhasil menahan tekanan itu. Berani sekali kau, suara itu tiba-tiba menjadi marah. Lalu cahaya keemasan turun dari langit dan menghantam ke arah Ye Guan. Cahaya dingin melintas di mata Ye Guan, lalu tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang yang muncul dari tanah dan menebas dengan ganas cahaya keemasan itu. Ledakan, cahaya keemasan itu pecah dengan suara keras. Namun Ye Guan juga terlempar kembali ke posisi semula oleh kekuatan dahsyat itu. Sungguh keterlaluan, suara itu tiba-tiba menjadi sedikit jengkel. Beraninya kau tidak menghormati para dewa, kau sangat berani. Ye Guan melihat sekeliling dan berkata, kamu sama sekali bukan roh dari segel dewa. Suara jengkel itu tiba-tiba terdiam. Keheningan pihak lain membuat Ye Guan lebih yakin akan tebakannya. Suara itu berkata, selama kamu berlutut, kamu akan mampu memiliki kehendak Tuhan. Ye Guan melirik sekelilingnya dengan tenang dan berkata, kau berharap. Suara itu, Ye Guan berjalan beberapa langkah ke kejauhan, lalu berkata, tahukah kau mengapa aku tahu kau bukanlah roh dari segel dewa? Suara itu terdiam sejenak, lalu bertanya, mengapa? Ye Guan tertawa. Suara itu tiba-tiba menjadi marah, kamu menipuku. Ye Guan tersenyum dan berkata, obrolan, suaranya terdiam. Ye Guan Dao, apakah kamu disegel di sini? Suaranya tetap diam. Ye Guan berkata, jika kamu jatuh ke tangan para dewa, di perbatasan dunia maya dan dunia nyata, apa yang akan terjadi? Suara itu tertawa dan berkata, apakah kamu mengancamku? Ye Guan menggelengkan kepalanya. Tidak ada kebencian antara kau dan aku. Mengapa aku harus mengancammu? Yang ingin kukatakan adalah mungkin kita bisa bicara tentang kerjasama. Suara itu terdiam sejenak, lalu berkata, kamu lebih licik dari Gu Daotian. Ye Guan berkata, Senior Gu, apakah kamu tidak tahu bahwa kamu bukanlah roh dari segel ilahi? Suara itu berkata, saya tidak tahu. Ye Guan menggelengkan kepalanya. Dia seharusnya mengetahuinya. Tetapi karena negara dewa kuno sedang menghadapi ancaman besar saat itu, dia harus bekerja sama denganmu untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Suara itu berkata, apa yang ingin Anda bicarakan? Ye Guan berkata, sekarang aku menghadapi para dewa di persimpangan antara virtualitas dan realitas. Apakah kau punya cara untuk membantuku melawan mereka? Suara itu mencibir. Kalau begitu berlututlah, selama kamu berlutut, kamu akan mendapatkan kekuatan. Ye Guan berkata, jika kau membantuku, aku akan membantumu saat waktunya tiba. Suara itu mencibir lagi. Hanya kamu, Ye Guan juga tidak mengatakan apa-apa. Dia merentangkan telapak tangannya dan pedang King Xuan perlahan terbang keluar. Pedang King Xuan sekarang disegel dan tidak berbeda dari pedang biasa.
Tetapi Ye Guan tahu bahwa orang yang benar-benar kuat masih akan mampu merasakan perbedaan saat melihatnya. Benar saja, saat dia melihat pedang King Xuan, pria kuat misterius itu tiba-tiba terdiam. Dia tidak peduli dengan pedang King Xuan, tetapi orang yang menyegel pedang King Xuan, karena kekuatan segel itu berada di luar pengetahuannya. Kognisinya, harus saya katakan, dia terkejut pada saat itu. Apa kognisinya? Itu di luar kognisi peradaban masa kini. Bahkan di luar kognisi batas antara realitas dan ilusi. Tetapi sekarang, kekuatan segel itu berada di luar pemahamannya. Oh sial, tidak sederhana, pantas saja pihak lain tidak berlutut, ternyata ada seseorang di belakangnya. Suara misterius itu bertanya, siapakah kamu orang yang menyegel pedang ini? Ye Guan berkata dengan tenang, ayahku berkata untuk tidak memberitahu orang lain bahwa dialah yang menyegelnya. Suara misterius. Ye Guan menyimpan pedang King Xuan dan berkata, Senior, kau tahu, meskipun aku tidak mengatakannya, kau seharusnya sudah mengetahuinya. Itu benar, aku hanya dikeluarkan untuk mendapatkan pengalaman. Ayahku menyegel pedangku untuk melatihku, dan menyuruhku untuk mengandalkan diriku sendiri, dan untuk mencari lebih banyak teman saat aku keluar, kau tahu. Xiaota. Setelah hening sejenak, suara misterius itu bertanya, apakah itu benar-benar ayahmu? Ye Guan langsung mengaktifkan garis keturunan gilanya. Suara misterius itu bertanya dengan bingung, ayahmu begitu kuat, mengapa kamu begitu lemah? Ye Guan berkata, bagaimana jika dia adalah ayahnya? Jika aku lebih kuat darinya, bukankah itu berarti aku adalah ayahnya? Suara misterius, Xiaota. Setelah hening sejenak, suara misterius itu tiba-tiba berkata, sebenarnya, aku sudah melihat kehebatanmu sejak lama. Aku memintamu untuk berlutut hanya untuk mengujimu. Seperti yang diharapkan, kamu berbeda dari yang lain. Aku sangat mengagumimu dan ingin menjadi temanmu. Xiaota tiba-tiba mendesah, dunia ini sungguh sangat realistis. Ye Guan mengabaikan guru Ta dan bertanya, siapa namamu, senior? Suara misterius itu berkata, Zongxin, tentu saja, beberapa orang juga memanggilku Raja Awal. Ye Guan sedikit bingung, Raja Awal? Zongxin berkata, ya, tapi itu semua sudah berlalu. Ye Guan Dao, senior, bagaimana Anda bisa masuk ke sini? Zongxin terdiam sejenak, lalu dia mendesah, betapa berdosanya. Ye Guan, Zongxin menambahkan, itu semua keserakahan, untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Ye Guan bertanya, bagaimana kamu mengatakannya? Zongxin berkata dengan lembut, ketika kita ingin mendapatkan kekuatan yang lebih kuat yang bukan milik kultivasi kita, kita akan menjadi budak kekuasaan. Ye Guan berkata, kehendak Tuhan. Zongxin berkata, ya. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, senior, bisakah Anda memberitahu saya tentang kehendak Tuhan? Zongxin berkata, itu adalah semacam keinginan. Tahukah kamu siapa yang disebut dewa di luar sana? Ye Guan mengangguk, aku tahu, mereka datang dari perbatasan antara dunia maya dan dunia nyata. Zongxin berkata, dulu, yang terkuat di perbatasan dunia maya dan dunia nyata, alam tertinggi sebenarnya hanya alam luar dari tingkat ke-10 dunia nyata. Ada banyak sekali jenius dan penjahat yang ingin mencapai tingkat yang lebih tinggi, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang dapat menembus alam ini. Sampai kemudian, sebuah keinginan muncul di perbatasan dunia maya dan dunia nyata, yaitu keinginan para dewa, dan mereka menyadari kekuatan baru darinya. Jadi, sejak saat itu, semakin banyak dewa yang muncul. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, dengan mempercayai kehendak dewa ini,
bisakah kita mendapatkan kekuatan yang dahsyat? Zongxin berkata, ya, jika kamu percaya pada kehendak para dewa, kamu dapat memperoleh kekuatan baru dan menerobos alam mereka. Setelah mencapai tingkat dewa, jika kamu ingin memperoleh kekuatan yang lebih dahsyat, kamu harus menanam benih dewa di dalam hatimu. Benih dewa dapat memperoleh lebih banyak kekuatan kehendak para dewa. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, Senior, siapakah dewa ini? Zongxin berkata, saya tidak tahu. Yang kami tahu hanyalah bahwa ini adalah semacam keinginan. Ye Guan mengerutkan kening. Zongxin melanjutkan, faktanya, dewa-dewa, di luar sana semuanya diciptakan. Metode ini dapat memungkinkan seseorang memperoleh kekuatan yang luar biasa dalam waktu yang singkat. Tetapi pada akhirnya, mereka akan diperbudak oleh kehendak dan menjadi budak kehendak. Ye Guan berkata, mengapa mereka masih melakukan itu? Zongxin mendesah pelan. Hanya generasi kedua sepertimu yang akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Ye Guan, Zongxin melanjutkan, ini sama seperti di dunia sekuler. Banyak orang yang sangat miskin sehingga mereka rela memberikan segalanya demi uang, terutama mereka yang takut miskin. Asal Anda memberi mereka uang, mereka akan memohon Anda untuk memperbudak mereka. Ye Guan terdiam. Zongxin melanjutkan, tidakkah kau perhatikan, kita sama seperti orang-orang sekuler. Jika mereka menginginkan uang, mereka akan diperbudak oleh uang. Dan jika orang-orang di sini ingin mendapatkan kekuasaan, mereka akan diperbudak oleh kekuasaan. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, Senior, kamu tidak kenal dewa ini? Zongxin berkata, saya tidak tahu. Ketika saya menemukan segel dewa ini, itu juga secara kebetulan. Kemudian, karena keserakahan, saya datang ke sini dan tidak pernah pergi lagi. Ye Guan agak penasaran dan bertanya, apa yang menjebakmu di sini, Senior? Zongxin berkata, kekuatan penyegelan khusus. Ye Guan bertanya lagi, sudah berapa lama kamu terjebak? Zongxin terdiam sejenak, lalu berkata, tidak terlalu lama, mungkin puluhan juta tahun. Ye Guan, Zongxin melanjutkan, alasan mengapa para dewa di luar sana menginginkan segel dewa ini adalah karena segel ini mengandung banyak kehendak dewa, dan juga merupakan objek dewa super. Bagi para dewa yang percaya pada kehendak dewa, objek dewa ini dibuat khusus untuk mereka. Ye Guandao, Senior, apakah Anda juga percaya pada kehendak Tuhan? Zongxin berkata, tidak. Ye Guandao, jadi kamu dikurung, kan? Zongxin, bab 1560, menumbangkan kehendak Tuhan. Zongxin berkata, ada alasan untuk ini? Ye Guan bertanya, apa lagi alasannya? Zongxin tersenyum dan berkata, selain dewa ciptaan, ada satu lagi yang disebut dewa di dunia ini, yaitu apa yang disebut orang sebagai dewa kehidupan. Yang disebut dewa kehidupan adalah mereka yang telah mengolah diri mereka sendiri untuk menjadi dewa tanpa bergantung pada kehendak para dewa. Tentu saja, di mata kehendak para dewa, ini dianggap sebagai ajaran sesat. Ye Guan sedikit bingung. Bidat, Zongxin mengangguk, jika kau menyerah, kau akan dinobatkan sebagai dewa. Tetapi jika kau tidak menyerah, kau akan menjadi bidat. Ye Guan, Zongxin melanjutkan, akulah bidat. Aku melarikan diri dan mereka tidak dapat melakukan apapun kepadaku. Tetapi aku mengalami kejang otak dan memasuki segel dewa ini. Ye Guan, Zongxin melanjutkan, jika aku ingin keluar, aku bisa melakukannya kapan saja. Selama aku menyerah, aku tidak hanya bisa keluar, tetapi juga mendapatkan kekuatan yang lebih kuat dengan segera. Ye Guandao,
Tapi kamu akan kehilangan dirimu sendiri, kan? Zongxin berkata, baiklah, begitu Anda percaya pada keinginan orang lain, Anda akan menanam benih Tuhan di dalam hati Anda. Ini mungkin merupakan kesempatan sekali seumur hidup bagi orang lain, tetapi bagi seseorang seperti saya, itu sama sekali tidak perlu. Ye Guan mengangguk. Aku mengerti. Zongxin berkata, apakah kau mencoba melawan para dewa di luar sana? Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, ya, senior, apakah Anda punya solusi? Zongxin terdiam sejenak, lalu berkata, kamu sangat kuat sekarang. Tetapi jika boleh jujur, kekuatanmu belum mencapai level dewa. Lagi pula, ada begitu banyak dewa di luar sana. Jika kamu ingin menang, kamu harus meminta bantuan. Ye Guan sedikit bingung. Permintaan bantuan? Zongxin berkata, ya. Ye Guan bertanya, di mana kami bisa meminta bantuan? Zongxin berkata, tanah asing. Ye Guan berkata, senior, tolong ceritakan padaku secara rinci. Zongxin berkata, tanah asing adalah tempatku tinggal di masa lalu. Di sana tinggal orang-orang sepertiku, yaitu para penganut bidah. Kau bisa meminjam orang-orang kuat dari mereka untuk membantumu berperang. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, apakah mereka akan membantuku? Zongxin tersenyum dan berkata, kita bisa merundingkan persyaratannya. Tatapan mata Ye Guan tiba-tiba menjadi penuh arti. Zongxin tidak mengatakan apa-apa lagi dan menunggu Ye Guan membuat keputusan. Ye Guan terdiam sejenak, lalu bertanya, apa saja syarat yang mereka minta? Zongxin berkata, aku tidak tahu. Aku hanya bisa membawamu ke tempat itu. Adapun bagaimana meyakinkan mereka pada akhirnya, itu tergantung padamu. Ye Guan tersenyum dan berkata, kalau begitu, apakah menurutmu aku bisa meyakinkan mereka? Zongxin berkata, teman Ye, kamu harus mengerti satu hal. Jika kamu ingin mendapatkan sesuatu, kamu harus membayarnya. Ye Guan terdiam. Dia tahu bahwa niat pihak lain tentu saja tidak sesederhana itu. Ini akan menyeretnya ke pusaran lain, tetapi, apakah dia punya pilihan lain? Segel para dewa di dunia ini akan segera dibuka. Setelah hancur, dengan kekuatan dirinya dan kerajaan dewa kuno saat ini, tidak mungkin mereka bisa mengalahkannya. Kecuali dia percaya pada kehendak Tuhan. Setelah beberapa saat, Ye Guan tersenyum dan berkata, kalau begitu mari kita bicara. Zongxin berkata, tempat itu terlalu jauh dari sini. Aku hanya bisa menggunakan metode rahasia untuk memindahkanmu ke sana secara paksa. Tetapi kau tidak bisa tinggal di sana terlalu lama. Kau hanya punya waktu 2 jam. Begitu waktunya habis, jika kau tidak memilih untuk kembali, jiwamu akan rusak parah, atau bahkan mati. Ingat. Ye Guan berkata, senior, apakah tempat itu menjual akunmu? Zongxin tersenyum dan berkata, saya akan menjual sedikit, tetapi saya sudah lama tidak berada di sini. Anda tahu bagaimana orang-orang melupakan saya saat saya pergi. Ye Guan mengangguk, aku mengerti. Zongxin berkata, apakah kamu siap? Ye Guan mengangguk, ya. Begitu dia selesai berbicara, sebuah susunan teleportasi tiba-tiba muncul di bawah kakinya, dan dalam sekejap, dia merasakan tubuhnya menjadi ilusi. Tak lama kemudian, Ye Guan merasa tubuhnya seperti ditarik oleh jutaan kuda. Dia tahu bahwa dia sedang bepergian melintasi ruang dan waktu dengan kecepatan super, jadi dia segera melepaskan kekuatan pedangnya yang tak terkalahkan untuk melindungi dirinya. Aku tidak tahu berapa lama sebelum perasaan terkoyak itu berangsur-angsur menghilang. Dia membuka matanya. Pada saat itu, dia telah berhenti. Tetapi kepalanya pusing dan dia tidak dapat melihat dengan jelas di sekitarnya.
Ye Guan menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Rasa kantuknya pun berkurang banyak. Dia mendongak dan melihat sebuah rumah besar muncul di depannya di kejauhan. Lingkungan sekitarnya gelap dan menyedihkan. Pandangan Ye Guan tertuju pada rumah besar yang di atasnya tertulis dua kata besar, Yifu. Suasana hening di mana-mana, begitu heningnya hingga sedikit menakutkan. Setelah Ye Guan terdiam sejenak, dia berjalan menuju rumah besar itu. Ketika dia mendekati rumah besar itu, suatu indera keilahian misterius langsung menguncinya. Ye Guan berhenti dan menatap rumah besar di kejauhan. Namaku Ye Guan. Aku datang dari reruntuhan kuno. Aku ingin berbicara denganmu. Orang luar, pada saat ini, suara dingin tiba-tiba datang dari kedalaman rumah besar. Mengapa kamu tahu tempat ini? Ye Guan berkata, Senior Zhong Xin memberitahuku. Zhong Xin, suara itu sedikit terkejut. Dia masih hidup. Ye Guan mengangguk. Ya, setelah hening sejenak, suara itu berkata, masuk. Begitu dia selesai berbicara, pintu rumah besar itu perlahan terbuka. Tetapi bagian dalamnya kosong dan tidak ada apapun yang terlihat. Itu penuh dengan kengerian. Ye Guan tidak banyak memikirkannya dan berjalan menuju rumah besar itu. Ketika dia memasuki rumah besar itu, dia menemukan jalan besar di bawah kakinya. Di sekeliling jalan berdiri pilar-pilar batu yang menjulang ke langit, dan masing-masing pilar batu dicat dengan jimat berwarna merah darah. Ada hampir 100 pilar batu berwarna merah darah di kedua sisi. Ye Guan menarik pandangannya dari kedua sisi dan melihat ke ujung pandangannya, di mana ada kursi berwarna merah darah. Pada saat ini, seorang pria parubaya berjubah merah tiba-tiba muncul di kursi. Dia menatap Ye Guan dengan tekanan tak terlihat di matanya. Ye Guan berjalan mendekati pria parubaya itu dan pandangan mereka bertemu. Ekspresi Ye Guan tampak tenang. Pria berjubah merah itu tiba-tiba bertanya, "Mengapa kamu ada di sini?" Ye Guan berkata, "Silakan minta bantuan." Orang tua berjubah merah itu menatap Ye Guan tanpa berkata apa-apa. Ye Guan langsung ke intinya, "Saya ingin meminjam sekelompok orang kuat dari rumah besar Anda. Jika Anda memiliki permintaan, silakan saja." Dia merasa harus langsung ke pokok permasalahan. Karena sejak dia datang ke sini, dia yakin Zhong Xin pasti sudah membicarakan banyak hal dengan pihak lain. Kalau kita bisa bicara, bicara saja. Jika kita tidak bisa, maka tidak ada yang bisa kita lakukan. Jika semuanya gagal, ia dapat menggunakan taktik licik untuk berurusan dengan pemilik Dadao Pen. Gu Pan benar. Tidak perlu berbicara tentang moralitas atau kebenaran ketika berhadapan dengan orang-orang seperti itu. Pria berjubah merah itu tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan sebuah buku kuno berwarna emas perlahan melayang di depan Ye Guan. Dia menatap Ye Guan. "Tuan Ye adalah orang yang jujur, jadi aku tidak akan bertele-tele denganmu. Aku hanya punya satu permintaan dari Yifu, yaitu kamu meneteskan darah ke dalam buku ini, lalu bersumpah, aku akan melakukan yang terbaik untuk menentang kehendak para dewa dalam kehidupan ini." Ye Guan sedikit mengernyit. Hanya itu, pria berjubah merah itu mengangguk, itu saja. Ye Guan tetap diam. Pria berjubah merah itu berkata, "Tuan Ye, sejujurnya, kita semua adalah orang-orang sesat. Kita bisa berteman dengan Tuan Ye, tetapi kita perlu Tuan Ye untuk menjadi orang yang sama dengan kita. Selama kita adalah orang yang sama, urusan Tuan Ye secara alami adalah urusan kita. Aku punya 18 orang penguasa alam, dewa, yang kuat di sini. Selama Tuan Ye mengangguk, mereka bisa pergi bersama Tuan Ye sekarang." Ye Guan menatap pria berjubah merah. Dia tahu orang-orang ini ingin menjatuhkannya. Tentu saja, ini sepenuhnya sebagaimana mestinya.
Tidak ada seorang pun yang berutang apapun pada Ye Guan. Lagi pula, fakta bahwa mereka bersedia menawarkan persyaratan sekarang sudah sangat bersahabat dan bermaksud baik. Begitulah dunia ini, saya membantu Anda, tetapi Anda juga harus membantu saya. Terlebih lagi, Ye Guanxiu sedang mempraktikkan jalan ketertiban, dan keinginan para dewa sebenarnya bertentangan dengan jalan ketertibannya. Intuisinya mengatakan bahwa mereka harus bertarung cepat atau lambat. Lagi pula, dia ingin menyatukan seluruh alam semesta. Ye Guan mengangguk, mengarahkan jarinya, dan setetes darah jatuh ke dalam buku kuno emas. Aku, Ye Guan, bersumpah bahwa aku, Ye Guan, akan berusaha sekuat tenaga untuk menentang keinginan para dewa dalam kehidupan ini. Begitu kata-kata itu terucap, ledakan, buku kuno emas itu tiba-tiba bergetar hebat, dan cahaya keemasan yang cemerlang meledak langsung ke kedalaman alam semesta. Pada saat ini, semua orang kuat di istana alien rahasia itu benar-benar tercengang. Pria berjubah merah itu juga tertegun. Setelah beberapa saat, dia menatap Ye Guan dan berkata dengan suara gemetar, "Kakak, sumpah, apa perlu membuat keributan sebesar itu? Ayo pergi, ayo cepat pergi. Kita tidak bisa tinggal di sini lagi." Bersambung,